Al-ikhlas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an. Kata Nabi, apa kalian tidak mampu baca sepertiga Al-Qur'an? Kata sahabat, siapa yang kuat baca sepertiga Al-Qur'an? Capek, berat. Kata Nabi, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah sepertiga Al-Qur'an. Kenapa baca Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an? Karena kata para ulama, Al-Qur'an itu kalau kita mau klasifikasikan ayat-ayat yang turun, maka sepertiga topiknya berkaitan dengan hukum-hukum, ya. Tentang misalnya hukum-hukum apa? Hukum fikih. Sepertiga topiknya berkaitan dengan cerita-cerita, cerita Nabi ini, kisah-kisah dan yang lainnya. Sepertiga tentang akidah, sepertiga tentang akidah. Nah, surat Al-Ikhlas ini fokus tentang akidah. Fokus tentang akidah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada pembahasan lain tentang Allah tok, makanya dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas secara bahasa artinya dimurnikan. Surat ini dimurnikan untuk berbicara tentang Allah. Padahal dalam surat tersebut tidak ada kata Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok namanya Al-Ikhlas? Disebut dengan Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas artinya dimurnikan. Surat ini bicara tentang Allah. Saya sering sampaikan hal ini bahwasanya surat Al-Ikhlas Allah sedang berbicara tentang syarat Tuhan. Syarat Tuhan. Kenapa? Surat ini turunnya kenapa? Waktu itu orang-orang kafir bertanya, "Ya Muhammad unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami siapa Tuhanmu. Nabi suruh jelaskan siapa Tuhannya. Maka turunlah firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dialah Allah yang Maha Esa dalam segala hal, Allahus samad yang semuanya bergantung kepadanya dan dia tidak butuhkan kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kalau kita pasang 4 syarat ini, maka semua Tuhan sesembahan selain Allah gugur, tidak memenuhi persyaratan. Maka saya katakan syarat Tuhan 4. Pertama apa? Maha Esa. Yang kedua, semuanya membutuhkan kepada dia dan dia tidak membutuhkan kepada siapapun, apapun. Yang ketiga, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Yang keempat, tidak ada yang serupa dengan dia. Coba ente pasang Tuhannya siapa? Coba. Pasti enggak sesuai persyaratan. Tuhannya orang Hindu. Batu-batu, banyak yang seperti itu. Bahkan batu-batu lebih keren juga lebih banyak ya. Kadang kita lihat ada batu yang disembah dewa ya. Hidungnya gajah, telinga gajah, muka manusia. Kalau kita jadikan kayak gitu kita enggak mau. Iya enggak? Kalau antum dijadikan kayak gitu, kita enggak mau. Masa hidung gajah, kemudian tangan 8 belakang, kita enggak mau. Bentuknya enggak keren ya. Paling bagus manusia yang Allah ciptakan. Ya, fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang terindah. Bahkan mereka menghayal sesuatu yang hayalan tersebut menurut mereka spektakuler. Kalau kita disuruh jadi gitu kita enggak mau. Apa enak kemudian ada orang wajahnya 4, depan belakang, orang lihat takutlah. Ya. Yang bagus ya begini-begini ya. Kemudian Tuhan banyak, Tuhan berganda, Tuhan berbilang, Tuhan 3, enggak memenuhi persyaratan Tuhan. Kita bicara tentang agama Buddha, Siddhartha Gautama, sejak kapan jadi Tuhan? Dulu dia enggak ada, kemudian dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Kemudian dia mati. Tuhan tidak mati. Ya. Yang mirip dengan dia banyak. Yang mirip dengan dia banyak. Tidak pernah menciptakan, tahu-tahu diangkat sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menciptakan. Dulu enggak ada, dalam perut ibunya membutuhkan gizi dari ibunya harus makan supaya ini mengambil hidup dalam perut ibunya, kemudian keluar jadi seorang manusia, seorang nabi yang sangat mulia, dan dia lapar, dia haus, dia ketakutan, dia berdoa, dia salat, dia bawa Injil. Apakah dia Tuhan? Dia bukan Tuhan, dia sama. Yang seperti dia juga banyak, yang lebih hebat dari dia juga ada. Maka dia bukan apa? Bukan Tuhan. Ya. Nanti datangkan Tuhan manapun, tidak ada yang bisa memenuhi 4 persyaratan ini. Oleh karenanya, surat Al-Ikhlas surat yang agung. Seorang membacanya dengan penuh penghayatan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Jadi kalau kita benar-benar menghayati, kita dapat pahala luar biasa seperti membaca sepertiga Al-Qur'an.